Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang senyawa turunan alkana. Jadi ini yang akan kita bahas itu banyak dari kegunaannya, keturunannya, kayak gitu ya, turunan dari senyawa turunan alkana tersebut. Oke, kita mulai nomor 1. Perhatikan beberapa kegunaan senyawa berikut. Oke, ini ada 5. Yang ditanya adalah kegunaan dari gliserol. Oke, teman-teman perlu tahu ya, rumus kimia gliserol itu dia termasuk turunan dari, maksudnya dia termasuk ke dalam alkohol. Oke, ini CH, CH2 ya, 12 CH2, ini CH, ini CH2. Jadi ini adalah rumus kimia dari gliserol yang itu memiliki gugus fungsinya adalah OH. Jadi yang ditanya itu kegunaan dari gliserol itu yang mana? Oke. Lalu kita lihat yang pertama, ini pelarut lemak. Pelarut lemak ini kegunaan dari metanol. Oke, berarti kalau ada nomor 1 salah. Terus, kalau dia digunakan sebagai bahan baku pembuatan dakron, ini adalah etilen glikol. Oke, etilen glikol itu yang rumus kimianya C-nya ada 2, di sini ada OH-nya. Oke, gitu. Ini berarti CH2, ini CH2. Jadi etilen glikol itu selain dia digunakan sebagai bahan baku dakron, ini juga yang digunakan pada radiator mobil untuk menurunkan titik beku cairan yang ada pada radiator mobil airnya, kayak gitu. Jadi supaya nggak membeku kalau pada suhu dingin. Sedangkan kalau bahan peledak, oke, ini ya. Jadi bahan peledak yang kita tahu kan salah satunya dia terbuat dari TNT, TNB, ya kan, asam nitrat gitu. Tetapi gliserol juga merupakan salah satu bahan dari pembuatan bahan peledak. Oke. Sedangkan kalau desinfektan ini itu merupakan salah satu kegunaan dari etanol. Oke, teman-teman pasti tahu ya, etanol itu dia merupakan rumus kimianya atau nama lainnya itu adalah alkohol yang sering dipakai gitu. Jadi itu dipakai desinfektan. Dan untuk kosmetik, oke, jadi untuk kosmetik, terus untuk membuat lotion kayak gitu, dan untuk tambahan obat-obatan itu digunakan glycerol. Gitu ya. Jadi gliserol itu dia kegunaannya banyak, bukan cuma sebagai bahan peledak untuk kosmetik, lotion, dan dia juga digunakan untuk tambahan bahan obat-obatan tertentu kayak gitu. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Next lagi, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini, oke, yang ditanya. Berdasarkan senyawa tersebut, berdasarkan pernyataan tersebut, senyawa yang dimaksud adalah, oke, ini ada beberapa pernyataan, merupakan senyawa asam karboksilat. Oke, kita cek di sini. Oops, semuanya asam karboksilat. Kita nggak bisa eliminasi. Berperan sebagai penggumpalan lateks. Oke, kalau teman-teman udah belajar koloid, pasti udah tahu nih. Ya, lateks itu ya, karet, getah karet gitu, getah karet dari pohon karet. Itu yang namanya lateks. Jadi, dikasih senyawa ini supaya bisa digumpalkan. Jadi nggak dalam bentuk cairan lagi, tapi nanti dalam bentuk padatan yang akan diolah selanjutnya. Terus memiliki nama trivial. Oke, trivial ini itu adalah nama itu ya, nama pasarannya kayak gitu. Oke, trivial asam format. Oke, yang dimaksud itu adalah asam asetat, bukan ya. Asam asetat itu juga untuk bahan makanan, asam oksalat itu juga bukan, propanat apalagi, ini dia. Jadi yang memiliki nama trivial asam format itu adalah asam metanoat. Oke, jadi teman-teman ingat nih. Nah, jadi asam metanoat ini atau asam format ini yang digunakan untuk penggumpalan lateks. Oke, yang rumus kimianya kan gini, C-nya cuma ada 1 nih. Nah, kayak gini. Atau tulisnya gini. Oke, next lagi. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Oke, cek yang nomor 1. Bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan HCl. Oke, senyawa tersebut atau senyawanya berfungsi untuk menaikkan bilangan oktan. Oke, teman-teman kalau udah belajar yang namanya hidrokarbon pasti tahu nih. Berperan sebagai pelarut organik. Oke, terus gini, untuk menaikkan bilangan oktan itu kan ada 2 ya, yaitu
etel tetraethylit, tetapi ini sekarang udah dilarang sehingga diganti yaitu MTBE. MTBE yaitu metil tersier butil ether. Jadi E-nya di sini adalah ether. Oke, jadi kalau teman-teman ingat ini berarti udah langsung bisa jawab nih, walaupun teman-teman nggak tahu pernyataan 1 dan 3 gitu. Berarti jawabnya nih, lihat yang gugus fungsi yang mana? Ini kan alkohol. Nah, ini dia ether. Oke, sedangkan ini apa? Oke, ini keton, ini aldehyde, sedangkan ini, oke, asam karboksilat. Oke, jadi kalau ether itu ya, ini R, O, R aksen, ini kalau direaksikan dengan PCl5, oke, hasilnya itu dia nggak menghasilkan yang namanya HCl, ya HCl, tapi yang dihasilkannya gini, jadi RCl ditambah R aksen Cl ditambah PoCl3. Oke, ini yang dihasilkannya, jadi nggak ada HCl. Jadi kalau senyawa yang bereaksi dengan PCl5 yang menghasilkan HCl itu adalah alkohol. Oke, next lagi. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Oke, yang ditanya gugus fungsinya ini siapa? Pertama ya, dalam tata nama, atom karbonnya itu selalu dapat nomor 1. Jadi kalau penomoran, jadi gugus fungsi ini selalu dapat nomor 1. Bersifat reduktor kuat. Oke, kalau dia bersifat reduktor kuat berarti dia dapat mereduksi. Ya, dia dapat mereduksi senyawa yang lain. Berguna sebagai insektisida. Oke, sebagai pembunuh serangga ya. Atom C yang paling sederhana berperan sebagai pengawet mayat. Teman-teman siapa? Tahu nggak pengawet mayat itu apa? Pintar. Formalin. Teman-teman tahu nggak rumus kimia formalin apa? Nih, formalin itu kan nama lainnya adalah formaldehid. Nah, dehid ini adalah dari aldehyde, kayak gitu. Jadi, rumus kimia gini untuk formalin. Ini kan C, H. Jadi kalau formalin itu C-nya cuma ada 1. Oke, jadi ini jawabnya adalah yang D. Yang ini. Oke, dan ini dia mana dia? Katanya ini dia merupakan nih nomor 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ya ada rantai panjang nih dari senyawa aldehid ya. Ini misalnya nomor 1-nya H. Jadi ini yang gugus fungsi aldehid ini dia nggak bakalan pernah di tengah-tengah karena di sini udah ada muka 3 gitu. Jadi selalu dapat nomor 1 gitu. Oke, selain aldehid yang dapat nomor 1 juga itu adalah ada asam karboksilat gitu karena kan udah mengikat 3 gitu. Jadi nggak pernah. Jadi misalnya nih kita buat ya, misalnya C O H ini udah 5 ya kan, 1 2 3 4 5. C itu cuma maksimalnya ngikat 4. Ini salah. Makanya untuk pernyataan yang pertama adalah yang ini. Oke. Kalau reduktor kuat, ini kan aldehid itu makanya dia bereaksi atau bisa dioksidasi lagi dengan oksidator gitu. Jadi dia bisa mereduksi oksidatornya sehingga dia menghasilkan asam karboksilat gitu. Oke, next lagi. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekulnya. Oke, rumus molekulnya C5H12O. Oke, teman-teman perhatiin dulu nih. C5H12O ini rumus umumnya kan gini. Cn H2N plus 2O. Oke, ini kan dia kalau isomer gugus fungsi kan dia ada isomernya ya. Ya kan? Isomernya berarti ini punya siapa? Oke, pintar. Ini adalah miliknya alkohol dan ether. Ya kan? Tapi di sini nggak diketahui. Jika dioksidasi dengan kalium dikromat dalam suasana basah akan menghasilkan senyawa X. Ini ya, jadi senyawa ini kalau dioksidasi dengan kalium dikromat dalam suasana basah akan menghasilkan senyawa X. Senyawa X yang dihasilkan jika direaksikan dengan alkohol. Oke, kita buat dulu nih. Ini berarti C5H2O. C12. Ini dioksidasi dengan ini ya. Ini menghasilkan senyawa X. Senyawa X ini direaksikan dengan kita nggak tahu alkoholnya apa.
akan menghasilkan senyawa Y, dan ini dia memberi aroma rasa buah. Oke, tentukan senyawa X dan Y. Kira-kira nih, kalau teman-teman yang udah sering latihan, saya yakin pasti bisa jawab ini. Apa? Oke, good. Nih, jadi ini kan alkohol ya, ya kan? Ini adalah gugus fungsinya dari alkohol, ya kan? Kalau alkohol itu misalnya kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan senyawanya itu adalah aldehyde, ya kan? Dan kalau aldehyde-nya itu, oke, ini kayaknya ada yang salah nih, ya kan? Ada yang salah. Seharusnya ini dia dioksidasi 2 kali. Karena kan kalau alkohol, dia dioksidasi pertama sekali itu akan menghasilkan aldehyde. Baru setelah itu baru menghasilkan asam karboksilat. Kayak gitu. Oke? Dan asam karboksilat kalau direaksikan dengan alkohol, itu akan menghasilkan senyawa ester. Jadi gini. Jadi senyawa yang menghasilkan rasa buah, ini adalah ester. Oke, dan kalau ROH direaksikan sehingga menghasilkan ester, ini adalah asam karboksilat. Oke, ini adalah asam karboksilat. Oke, jadi nih, kalau ini berarti kita oksidasi 2 kali dulu ya. Oke, jadi kata-katanya di sini kurang, jadi harus dioksidasi 2 kali. Berarti ini alkoholnya adalah alkohol primer ya. Oke, karena kalau alkohol sekunder, dia nggak bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat. Jadi kalau alkohol sekunder itu dia dioksidasi cuma 1 kali sehingga menghasilkan keton. Gitu. Oke, ini berarti C-nya ada 5 ya. Oke, di sini ada OH. Ini berarti CH3, CH2, 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 CH2. Oke. Terus ini dioksidasi menjadi, oke, oksidasi itu kan gini. Kita pisah ya. Ini kan A-nya ada 2 nih. Jadi O-nya ini itu masuk ke sini, ke yang namanya atom H karbonil. Jadinya CH3, ini kita penyingkat aja ya. Jadi CH2-nya ada 3. Nah, kayak gini. Oke, ini C. Berarti kan di sini tadi ada OH nih. Nah, ini dalam keadaan seperti ini dia nggak stabil. Akhirnya, ini lepas. Oke, sehingga dia akan menghasilkan ini C. Ini kan OH-nya masih ada. Nah, jadi di sini. Oke, ini dia aldehyde. Nah, terus ini dioksidasi lagi. Ini menyerang atom H karbonilnya. Sehingga akan terbentuk CH3, CH2 sebanyak 3 kali, COOH. Oke, ini yang asam karboksilat. Jadi, ini yang senyawa X yang dimaksud. Oke, gitu. Yang ini. Oke, jadi kalau senyawa X ini direaksikan dengan alkohol, di sini nggak diketahui alkoholnya siapa ya. Oke, nggak apa-apa. Di CH3, CH2-nya 3 kali, COOH ditambah, kita buat aja ROH. Oke, ingat ya, R-nya masuk ke sini. Jadi, CH3, CH2-nya 3 kali, COOR plus H2O. Gitu. Oke, jadi COOR ini adalah rumus kimia dari ester. Jadi, X yang dimaksud di sini adalah asam karboksilat, sedangkan D-nya itu adalah ester. Ya kan? Bisa ya? Oke. Lanjut lagi. Tentukan senyawa yang dihasilkan jika propanol dipanaskan pada suhu 130 derajat Celcius dalam suasana asam. Jadi kita gambar dulu nih, propanol itu berarti C-nya 3 ya. Di sini ada OH. Oke, ini suhunya 130 dalam asam. Oke, nih teman-teman perlu ingat ya, kalau dia dalam suhunya itu 130, oke, ini nanti akan menghasilkan ether. Oke, jadi gini, ini hapus dulu nih. Jadi bakalan ada 2 molekul apa namanya nih, ethernya, alkoholnya. Seperti ini.
tadi susunan asam ya, 130 derajat Celcius. Jadi ini nih, jadi OH-nya ini lepas berkaitan dengan ini. Jadi ini reaksi ini disebut dengan reaksi itu dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol sama, kan? Kalau manusia kalau disebut mengalami dehidrasi berarti kan kekurangan air ya, atau airnya banyak yang keluar. Ini juga sama, alkohol ini dia melepaskan air. Jadi nanti hasilnya gini. CH3, CH2, CH2 ini nggak ada, O-nya berarti di sini O, CH2, CH2, CH3, ya kan? Ini ether. Teman-teman ingat namanya apa? Ini berarti namanya, ini kan propil ya. Ini propil, ada dua, berarti namanya dipropil ether. Oke, kita. Oke, next lagi. Ini senyawa yang sama, tetapi diminta pada suhu 180. Oke, teman-teman ingat ya. Kalau dia pada suhu 130, alkoholnya itu dipanasin, dia akan mengalami dehidrasi, itu membentuk ether. Tetapi jika dipanasin pada suhu 180 derajat Celcius, dia juga akan mengalami yang namanya ini reaksinya dehidrasi. Oke, dan ini akan menghasilkan yaitu alkena. Oke, berarti seperti ini. Kita buat dulu C-nya. Kan OH. Supaya teman-teman itu deh apa? Lebih nih, kan OH-nya nomor 1 ya. CH3. Nih ya. Jadi dia ini tadi pada suhu, ini adalah susunan asam tadi ya. H+, ini 180 derajat Celcius. Ini dia dilepasin. Airnya dilepasin dari sini. Jadi ikatan yang ada di sini tuh masuk ke sini. Sehingga akan terbentuk CH3, CH2, CH2. Ini jadi rangkap. Oke, alkena kan? Namanya ini apa? 1 propena. Oke, bisa ya? Plus H2O. Jadi H2O-nya dilepasin. Jadi reaksi dehidrasi alkohol. Oke, lanjut lagi. Senyawa C3H6O merupakan senyawa yang digunakan untuk pewarna kuku. Oke, kalau cewek-cewek pasti tahu nih. Yang digunakan untuk menulis kuku apa? Pintar. Oke, aseton. On, berarti ini gugusnya pintar, keton. Ini kan pada jago nih. Oke, ini adalah keton. Senyawa tersebut dapat dioksidasi, lagi nih pendukungnya. Jadi keton itu dapat dioksidasi dari alkohol sekunder. Jadi gugus fungsi dimaksud udah ketemu nih keton, ya kan? Berarti nanti rumus kimianya gini. Sini deh. C-nya ada 3 ya. CH3, CH3. Udah. Ini C-nya nggak bisa di pojok ya, karena kan dia baru 2 nih. Jadi harus di tengah-tengah. Jadi ada mengikatnya 2 lagi. Ini kan tadi katanya kalau dioksidasi nih, berarti dari alkohol primer ya. Sekunder. Berarti seperti ini. C alkohol sekunder itu kan di sini OH-nya. OH-nya di sini, berarti ini IDH. Ini ada CH3, ini ada CH3. Jadi prosesnya gini. HO yang ini dari oksidatornya dia menyerang karbonilnya. Oke, sehingga nanti akan terbentuk di sini OH. Jadi ini dalam keadaan stabil, sehingga nanti ininya lepas. Oke gitu, sehingga terbentuk senyawa ini karbonil. Oke, gugus ketonnya. Lanjut lagi. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul, oke, C4 terkata saja ya. C4H10O. Oke, lihat dulu nih, ini rumus umumnya siapa? Kalau kita buat rumusnya umumnya kan ini Cn H2N plus 2O. Ini berarti punyanya good, alkohol dan ether. Tidak menghasilkan gas dengan logam natrium. Oke, ini berarti udah teman-teman udah tahu ya. Itu adalah ini.
Oke, kalau ini bereaksi dengan natrium, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan kalau ini dia tidak. Maka yang dimaksud di sini adalah gugus fungsinya eter. Oke, kita udah tahu nih, senyawa karbonnya itu, gugus fungsinya adalah eter. Yang ditanya adalah senyawanya apa? Jika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan satu kloroetana dan etanol. Oke, berarti kalau ditambah HCl akan menghasilkan. Kita buat dulu nih rumus kimianya. Berarti Cl-nya di sini. Ini ada H2, ini CH3. Ditambah etanol. Berarti etanol itu C2H5OH. Oke. Berarti kalau seperti ini eternya apa? Pinter. Jadi nih CH3 CH2O CH2 CH3 kayak gitu. Oke. Jadi R yang ini itu berikatan dengan Cl-nya sehingga terbentuk ini, ya kan? Sedangkan H yang ini berikatan dengan R yang ini. Oke, dengan ini. Sehingga nanti membentuk yang ini, alkohol. Oke, bisa ya? Good, pada pintar semuanya nih. Lanjut lagi. Suatu senyawa dengan rumus molekul C5H10O yang diperoleh dari hasil oksidasi alkohol. Oke, jika senyawa tersebut bereaksi dengan larutan tembaga 2 sulfat dan campuran larutan NaOH dan kalium tartrat akan menghasilkan endapan merah bata. Oke, dan hasil positif ini menunjukkan penyakit diabetes. Kalau teman-teman jeli ya, di sini aja nih kalau teman-teman nggak tahu yang ini ya. Ini udah tahu loh. Ini penyakit ini apa? Orang yang penyakit diabetes karena di dalam glukosanya mengandung gugus pintar. Aldehyde. Oke, ini gugus fungsinya. Tapi yang diminta adalah senyawanya. Oke, nih. Jadi ini kan udah ketahui rumus kimianya nih. Kita cuma nentuin aja bentuknya apa. Dan ini dia kan diperolehnya kalau ini berarti udah tentu ya aldehyde ya. Berarti kalau aldehyde C-nya ada 5. CH3, CH2, CH2, CH2. Ya kan pas dong 10. 2, 4, 6. Oh, ini CH3. Kok CH5 sih CH3? Pas 10 ya. Oke. Dan ini diperoleh dari, ini kan aldehyde nih. Itu diperoleh dari oksidasinya alkohol primer. OH. Oke. Dan ini, kalau aldehyde ini direaksikan. Oke, ini ada dua reaksinya ya. Tembaga 2 sulfat itu berarti CuSO4 ini adalah Vehling Vehling A. Sedangkan campuran dari NaOH dan NaK tartrat, oke, ini adalah Vehling B. Ya kan? Jadi ini gabungannya, ini adalah Vehling. Jadi senyawa ini kalau misalnya aldehyde ya, kalau dia direaksikan dengan Vehling, dia kan akan menghasilkan endapan merah bata. Ya kan? Akan menghasilkan endapan merah bata kalau dioksidasi lagi nih, yaitu C2O. Ini endapan merah batanya. Oke, dan ingat ya, positifnya itu menunjukkan bahwa dia adalah penyakit diabetes. Ini sama aja dia dengan dioksidasi ya. Ini dioksidasi dengan ini. Aldehyde ini nih dioksidasi dengan menggunakan ini. Sehingga kan nanti O yang ini tuh menyerang ini nih. O-nya menyerang ini. Sehingga kan terbentuk apa? CH3, CH2-nya 3 kali CO. Tadi tambah OH, O ya. Ini jadi asam karboksilat. Oke, good. Next lagi ya. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3. Wow.
apa nih? C3H6O2. Oke, teman-teman perhatiin. Kalau O-nya 2, berarti ini rumus kimianya siapa? Pinter. Ini adalah rumus kimianya dari asam karboksilat dan ester atau COOH dan COOR. Oke, bereaksi dengan basa natrium atau kalium menghasilkan sabun. Oke, jadi kalau gini, kalau reaksi penyabunan atau saponifikasi itu akan menghasilkan sabun. Oke, jadi garam di sini katanya garam yang dihasilkan dari reaksi tersebut terhidrolisis parsial. Oke, teman-teman ingat lagi nih yang hidrolisisnya dan bersifat basah. Oke, tentukan senyawa dan gugus fungsi tersebut. Jadi senyawa atau gugus fungsi yang bereaksi dengan basah menghasilkan sabun itu adalah asam karboksilat. Oke, jadi ini namanya proses reaksi adalah saponifikasi. Jadi ini C-nya ada 3 nih. OH, CH3, CH2. Ini kalau misalnya ini kita buat NaOH ya, karena kan di sini natrium atau kalium basanya. Ini akan terbentuk nih. CH3, CH2, COONA plus H2O. Jadi reaksi ini disebut dengan reaksi saponifikasi. Oke, dan ini adalah garam yang dimaksud dan garam ini yang digunakan sebagai sabun. Oke, gini deh, kita ganti aja, bukan KOH aja. Oke, karena yang digunakan untuk kulit itu adalah kalium, sedangkan kalau nanti natrium itu biasanya untuk deterjen, kayak gitu. Oke, jadi kalau ini kan kalau dia dihidrolisis dia akan menghasilkan hidrolisis parsial dong. Oke, teman-teman masih ingat kan? Ini kalau kita ionin ya, kita buat dulu rumus kimia ini. Ini kan sebenarnya CH3, CH2, COOK. Gitu. Ini kan kalau dihidrolisis jadi CH3, COO. CH2, COO- tambah K+. Ingat, ion yang bisa dihidrolisis adalah ion yang berasal dari asam atau basa lemah. Kayak gitu. Asam karboksilat itu merupakan asam lemah. Berarti yang bisa mengalami hidrolisis adalah yang lemahnya. Berarti gini. CH3, CH2, COO- ini kalau dihidrolisis berarti direaksikan dengan air ya. Ini akan menghasilkan CH3, CH2, COOH ditambah OH-. Nih, ini dia yang muncul, makanya dia bersifat basah. Sedangkan kalau, gini deh lanjutannya ya. Lanjutannya deh. Kalau K-nya ini kita reaksikan dengan H2O, ini tidak akan bereaksi. Kenapa? Karena K+ ini berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Kayak gitu ya. Jadi kebukti bahwa senyawanya itu adalah yang ini. Ini berarti apa? Propanoat ya. Asam propanoat. Dan gugus fungsinya adalah asam karboksilat. Oke. Next lagi. Tuliskan hasil reaksi dari metoksipropana dengan PCl5 dan HI. Oke, kita buat dulu nih metoksipropana. Kan O-nya di sini. Kalau dia metoksi itu berarti yang diikatnya yang paling kecil. Kayak gitu. Berarti metoksi itu C-nya 1 ya. Di sini ada CH3, ini ada propana, ada 3 C-nya di sini. CH2, CH2, CH3. Ini katanya bereaksi dengan PCl5. Ingat tadi ya, kalau di ether kan dia nggak menghasilkan HCl. Hasilnya nanti, ini kan R nih. Ini kan R-nya. Ingat rumus ether kan gini, ROR, aksen. Jadi masing-masing R-nya ini bereaksi dengan Cl. Jadinya CH3Cl ditambah CH3, CH2, CH2Cl ditambah POCl3.
Oke, sedangkan kalau dia bereaksi dengan He, CH2, CH3. Oke, ini hasilnya adalah, ini katanya dia He-nya dalam keadaan berlebih ya, karena dia dalam keadaannya tertentu. Kalau dia berlebih, nanti dia akan menghasilkan apa? Kalau dia tidak berlebih, akan menghasilkan apa? Jadi kalau dia berlebih, dia hampir sama hasilnya seperti ini. Tapi hasil sampingannya beda. Jadi ini tambah dengan Hi. Oke, sama ya. Jadi CH3I ditambah dengan CH3, CH2, CH2I. Hasil sampingannya adalah H2O. Jadi hanya ini berikatan dengan O-nya, sedangkan R yang ini berikatan dengan I-nya. Kayak gitu. Oke? Ini kalau dia berlebih. Oke, bisa ya? Next lagi. Perhatikan sifat-sifat berikut ini. Oke. Zatnya berwarna kuning. Oke. Terus mempunyai bau khas. Digunakan sebagai zat antiseptik. Oke. Teman-teman ingat nih, kalau zat antiseptik itu siapa ya? Antiseptik itu, oke, ini adalah itu ya, turunan alkana, tetapi ini yang jenisnya itu adalah haloalkana. Oke, halo itu kan berasal dari halogen. Oke, berarti ini kan semuanya halogen nih, Cl, I, Cl, Br. Nih. Berarti di sini yang sebagai antiseptik, ini kan kalau CHCl3, ini kan disebut namanya klorofrom. Kan klorofrom. Kalau ini iodoform. Kalau CCl4 ini namanya tetraklorida. Karbon tetraklorida. Oke, ini berarti karbon bromida. Ini namanya bromoform. Kayak gitu. Ini teman-teman tahu nggak ini rumus kimianya apa? Oke. Ini rumus kimianya dari CFC. CFC itu apa? CFC itu adalah freon. Oke, berarti di sini yang antiseptik itu adalah iodoform. Biasanya kan yang mengandung iodin. Kayak gitu. Next lagi. Ini dia memiliki sifat-sifatnya yang ditanya sama seperti soal berikut sebelumnya. Ini sifat dari senyawa siapa? Oke. Digunakan sebagai cairan, dia merupakan cairan tak berwarna, pelarut lemak. Oke, pelarut lemak itu kan nonpolar ya. Berarti sama aja dengan di sini dia itu pelarut nonpolar. Sebagai zat pengering. Oke, pengering dry cleaning ya. Oke. Sebagai pemadam kebakaran. Oke, teman-teman coba. Pintar. Ini dia, CL4. Oke, jadi yang digunakan sebagai, kalau misalnya nih pemadam kebakaran, yang teman-teman lihat yang tabung merah, itu ya, itu ada ini, CL4. Oke, dan juga misalnya kalau ke laundry gitu ya, jadi kalau pakaian itu bisa cepat, misalnya nih kita cuci misalnya pagi, kita kasih siangnya udah bisa, udah kering, karena ada ini, ada CL4 nya, jadi dia digunakan sebagai pengering pada dry cleaning kayak gitu. Oke, next lagi. Ini soal terakhir. Berikut ini beberapa senyawa haloalkana yang digunakan sebagai obat bius. Oke, yang digunakan sebagai obat bius ya. Dulu nih awalnya yang digunakan sebagai obat bius itu adalah kloroform. Oke, CHCl3. Ini yang digunakan sebagai obat pembius dulunya. Tetapi ini nggak dipakai lagi karena ini dapat merusak hati manusia. Oke, makanya nggak digunakan lagi sekarang. Sehingga digunakan, oke, itu yang ditanya di sini yang mana? Ini kan tadi CFC ya, kata teman-teman jeli tadi. Oke, berarti ini nggak mungkin. Kalau ada jawabannya 2, berarti salah. Oke, berarti sekarang antara B sama E. Etil klorida itu juga bukan. Nah, jadi jawabnya adalah 1 dan 3. Oke, jadi halotan itu adalah nama lainnya ini. Oke, rumus kimianya. Dan kloroetana ini yang digunakan sebagai obat bius sekarang.
gitu. Jadi kalau halotan ini dia tidak toksik atau tidak beracun dan juga tidak mudah terbakar dan ini lebih nyaman untuk pasien. Oke, makanya ini yang sering digunakan halotannya. Sedangkan kalau ini yang kloroetana ini digunakan yaitu sebagai bahan anestesi lokal. Oke, karena daya anestesinya ini dia bisa mudah menguap, bisa menurunkan suhu kulit dan membuat sarafnya tuh kurang sensitif kayak gitu. Jadi kalau kita buat rumus kimianya ini ya, berarti dia etana C-nya ada 2. Oke, kita misalkan nomor 1, nomor 2. Di nomor 2 ada bromo. Dan di nomor 2 juga ada kloro. Berarti di sini ada H. Di nomor 1 ada 3 F-nya. Ini dia. Oke, jadi ini adalah halotan yang digunakan untuk obat bius yang tadi kan dia tidak bersifat toksik dan tidak beracun dan ini lebih nyaman buat pasien. Sedangkan yang kloroetana kan berarti kalau kita tulis rumus kimianya kan gini, CH3, CH2, Cl, ini adalah kloroetana yang digunakan sebagai anestesi lokal, obat bius gitu kalau misalnya orang operasi. Oke, demikian dulu pembahasannya. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan soal ini karena kan banyak ya kegunaannya. Oke, jadi sering latihan, sering baca buku supaya nanti teman-teman udah terbiasa. Demikian dulu. Please jangan lupa subscribe, saya minta tolong subscribe ya dan juga di-share nih buat teman-teman yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih.